Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah coronavirus baru yang diberi nama COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Dalam waktu yang sangat singkat, status wabah tersebut berubah menjadi pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi adalah penyebaran penyakit dalam skala yang masif. Per 8 Mei 2020, WHO mencatat 3,78 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. 1,26 juta diantaranya dinyatakan sembuh dan 265.000 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Penularan COVID-19 terjadi melalui percikan air atau droplet dari orang yang terjangkit COVID-19 ketika mereka sedang bersin ataupun berbicara. Percikan ini nantinya dapat jatuh ke benda dan permukaan sekitar. Bila ada orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut, lalu mereka menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, mereka berisiko untuk terjangkit COVID-19. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, gunakan masker, physical distancing, cuci tangan setelah menyentuh benda, dan jaga imunitas tubuh kita. Terus, bagaimana cara melawan virus corona? Caranya dengan vaksin. Namun sayangnya, penggunaan vaksin yang baru ditemukan harus melalui uji coba selama bertahun-tahun. Tetapi tentunya berbagai instansi dan lembaga kesehatan sedang mengupayakan vaksin ini untuk selesai secepatnya. Situasi sebelum pandemi. Pandemi COVID-19 kenyataannya telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak. Salah satu yang paling terpukul sudah pasti adalah sektor ekonomi. Di Indonesia sendiri, mulai dari perusahaan hingga sektor usaha informal seperti pertanian, peternakan, hingga pedagang kaki lima sudah pasti terkena imbasnya. Tidak terkecuali masyarakat di Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari data yang kami peroleh per tahun 2020, mayoritas masyarakat Ponjong bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebelum krisis ini terjadi, kedua sektor tersebut berjalan baik, bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Situasi saat pandemi. Semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi, berbagai aktivitas warga mulai terganggu. Petani dan peternak merugi karena hasil panennya tidak terserap oleh pasar seperti biasanya. Produsen dan pedagang kaki lima kesulitan untuk menjual produknya. Semua ini imbas dari regulasi untuk membatasi transaksi konvensional dan juga mengakibatkan menurunnya daya beli konsumen. Omset berbagai jenis usaha merosot secara drastis, bahkan hingga 50%. Pembatasan aktivitas sosial menjadi penyebab utama rentetan kejadian tersebut. Di situasi seperti ini, setiap orang harus jeli agar usaha maupun pekerjaannya tidak terhenti. Tips dan solusi menghadapi situasi pandemi. Berikut kami merangkum informasi dan tips khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Ponjong dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Di sini kami akan berfokus pada dua sektor besar yang terdapat di Kecamatan Ponjong, yaitu pertanian dan perdagangan. Mari kita lihat dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor vital dalam menjaga ketersediaan pangan selama masa pandemi. Mengutip dari pernyataan Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria menyampaikan, sektor pertanian akan bertahan dan menjadi pemenang apabila kondisi kesehatan petani tetap terjaga dan terjauh dari paparan COVID-19. Kesejahteraan petani terjamin dan adanya shifting paradigma dari sekedar ketahanan pangan menjadi kemandirian dan kedaulatan pangan. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan secara terbuka tentang defisit stok pangan di beberapa daerah, termasuk komoditas penting seperti beras. Pandemi secara langsung telah mengganggu proses produksi dan distribusi produk pertanian. Dan di sisi lain, kita harus mengingat bahwa sebentar lagi Indonesia akan memasuki musim kemarau. Tentunya hal-hal tadi akan memunculkan masalah-masalah bagi petani. Di antaranya, merosotnya harga komoditas karena produk tidak terserap pasar, meningkatnya biaya produksi, proses distribusi terganggu, produk bisa rusak karena tidak segera terjual. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan para petani dan peternak? Pertama, untuk bertahan pada situasi pandemi seperti ini, petani bisa tetap pergi ke lahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun, perlu kita ketahui, sekitar 30,4 juta orang atau 91% petani merupakan generasi tua yang usianya mendekati 50 tahun bahkan 60 tahun, yang artinya mereka lebih rentan untuk terpapar COVID-19.
Oleh karena itu, regenerasi juga sangat diperlukan di masa pandemi seperti ini. Kedua, penguatan kelompok tani. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, mengumpulkan partisipan, membentuk struktur organisasi, lalu mengajukan permintaan penyuluhan dari dinas terkait. Kelompok tani nantinya juga bisa meminta pendampingan LSM atau organisasi lain yang dianggap mampu dan berpengalaman agar bisa mempertahankan industri pertanian dan mengembangkannya di masa pandemi ini. Di sisi lain, pihak pemerintah harus mengupayakan agar distribusi bantuan seperti pupuk, alat tani, hingga sembako untuk para petani dapat berjalan dengan baik. Ketiga, marketing online. Kelompok tani bisa mulai memasarkan dan menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial hingga berbagai situs e-commerce. Terlebih pemasaran melalui akun media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp terbukti meningkatkan jangkauan kepada konsumen. Karena sekarang ini hampir setiap saat para konsumen selalu membuka akun media sosial milik mereka. Keempat, merubah produk pertanian menjadi produk olahan jadi atau setengah jadi. Umumnya, produk pertanian yang masih segar tidak bertahan lama. Petani sering merugi karena hasil panennya terlanjur rusak karena tidak segera terjual. Di kondisi seperti ini, petani maupun peternak bisa mempertimbangkan untuk mengolah dulu produknya agar lebih tahan lama, bahkan meningkatkan nilai ekonomisnya. Mari kita beri contoh sederhana. Ketika harga cabai anjlok, petani bisa mengeringkannya agar dapat menekan kerugian. Lalu cabai yang sudah kering diolah menjadi cabai bubuk dan bisa kembali dipasarkan. Contoh kedua, belakangan ini harga unggas seperti ayam dan bebek mengalami penurunan yang drastis di sekitar Jawa Tengah. Peternak bisa mengolahnya menjadi olahan siap jadi dan segera memasarkannya. Langkah ini bisa diambil untuk menghindari kerugian karena harga jual yang menurun dan juga meningkatnya harga pakan. Beberapa tips tadi semoga dapat menginspirasi petani maupun peternak Kecamatan Ponjong dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekarang mari kita pindah ke sektor berikutnya, perdagangan. Dengan adanya 10 pasar di Kecamatan Ponjong dapat membuktikan bahwa aktivitas perdagangan merupakan poros utama selain pertanian. Masalah umum yang dihadapi para pedagang selama pandemi diantaranya pasar sepi karena adanya anjuran untuk physical distancing dan stay at home dari pemerintah. Jam operasional pasar berkurang, pasokan bahan baku terganggu, hingga akhirnya omset pedagang menurun. Untuk menyiasati hal-hal tersebut, pelaku UMKM di sektor perdagangan dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Tekan biaya produksi dan operasional semaksimal mungkin. Hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Pertimbangkan untuk memotong pos anggaran yang bisa dipotong bila terpaksa. Mengurangi gaji karyawan misalnya. Pada kondisi survival seperti ini, fokuskan bisnis Anda untuk terus bertahan. Anda bisa mengesampingkan kebutuhan ekspansi untuk sementara waktu. Kedua, berempati dan menjaga komunikasi. Kita sebagai pedagang tetap perlu menunjukkan empati dan menjaga komunikasi. Mari kita beri contoh. Sebagai sesama pedagang, kita bisa saling bertukar pikiran, saling memberi solusi atau bantuan kepada pedagang yang lain. Atau secara aktif bisa menginformasikan bagaimana mencegah penularan virus COVID-19 kepada konsumen maupun pedagang yang lain. Harapannya nanti bila para pelaku usaha dan para konsumen dapat saling memahami dan tetap menjaga kesehatannya, maka ekosistem perdagangan dapat tetap berjalan dengan lancar. Ketiga, strategi marketing online. Serupa dengan yang dilakukan petani, pedagang bisa memanfaatkan akun media sosial milik mereka. Dengan melakukan transaksi digital, penjual diuntungkan dengan produknya tetap terjual dan konsumen diuntungkan dengan aktivitas luar rumah yang bisa diminimalisir. Secara umum, ada pula informasi yang perlu UMKM ketahui selama menghadapi pandemi ini. Masyarakat bisa memanfaatkan bantuan sosial PKH yang dicairkan setiap bulan hingga bulan Desember tahun ini. Untuk informasi dan syarat memperolehnya, bisa diperoleh melalui internet ataupun petugas administrasi di desa ataupun kelurahan. Bagi yang memiliki cicilan kredit usaha, bisa meminta keringanan. Beberapa instansi keuangan dan perbankan mengeluarkan kebijakan untuk meringankan cicilan nasabahnya. Mekanismenya berbeda-beda di masing-masing instansi. Informasi detail bisa diperoleh dari instansi terkait. Memanfaatkan semaksimal mungkin program-program pemerintah atau LSM yang ditujukan untuk mendongkrak perekonomian selama pandemi. Tentunya, kita berharap wabah COVID-19 ini cepat selesai
dan semuanya dapat kembali dan berjalan dengan normal. Namun, dengan belum adanya kepastian kapan wabah ini dapat berakhir dan kita juga masih menunggu untuk ketersediaan vaksin COVID-19, maka kita sebagai pelaku UMKM harus sekreatif mungkin untuk bertahan bahkan mengembangkan usaha kita. Semoga beberapa tips dan informasi yang kami sampaikan dapat membantu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.